Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dilatal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Thumma al-Fatiha ila hadrati jami'i man 'allamana wa ila hadrati masyayikhina mu'allimina huquqana fid din, ila hadrati khususan mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa dawil huquqi 'alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'il ulama wal awliya wal syuhada was salihin bi masyariqil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha minan nugaba wan nujaba wal abdal wal awtad wal ghaz wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه وأدام النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. رضي الله عنكم. يا علي duhai Ali, walis sa'idi, dan itu bagi orang yang bahagia, salasu alamatin, bermula 3 daripada tanda-tandanya. Jadi malam ini di antara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada baginda Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dikasih tahu tentang orang yang bahagia. Numpang tanya, Pak, kira-kira menurut saudara orang bahagia itu yang kayak gimana? Orang bahagia itu yang kayak gimana kira-kira? Rata-rata orang sekarang jawabannya kalau duitnya banyak, ya enggak? Hartanya banyak, rumahnya bagus gitu, kendaraannya bagus. Dan itu relatif. Ada yang bilangnya begitu, bahagia itu ya kalau duitnya ada, hartanya banyak. Ada yang bilang lagi, bahagia itu kalau sehat, biar duit banyak juga kalau sakit mulu. Ya. Tapi sehat doang, duit gabel kagak duit. Ya gabel duit yang gak enak juga gitu. Ada yang bilang ini dan itu, bisa traveling, bisa pergi kemana-mana. Jadi bahagia itu relatif. Menurut manusia bahagia itu relatif, didasari dari landasan mereka tentang keadaan mereka dan apa yang mereka sangat inginkan. Lalu bagaimana bahagia itu menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau sudah Nabi yang ngasih tahu, ini bahagia yang sesungguhnya, ini bahagia sejati, maka kebahagiaan itu 3 tandanya. Kalau ada sama kita bahagia tuh katanya. Akan bahagia dunia dan akhirat. Karena sungguh Allah telah cerita tentang hamba-hambanya ketika mereka berdoa. Mereka berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafsirnya banyak, tapi yang paling umum, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia, kebaikan. Wa qina, dan jaga kami ya Allah dari siksa neraka. Di antara manusia ada juga yang bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kata Allah. Ada juga mereka yang minta, ya Allah berikan saya kebahagiaan di dunia dan di akhirat dia, kata Allah, nggak dapat bagian pisan.
Ada yang begitu modelnya orang, nggak pernah mikirin kalau dia bakal mati dan setelah mati, nggak pernah. Yang penting dunianya senang. Ada nggak yang begitu orang? Banyak katanya ya. Ya Allah. Dia nggak peduli bagaimana nanti dia mati setelah kematian, yang padahal itu abadi. Dia jual imannya, dia jual segalanya buat dapat kebahagiaan di dunia ini. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat seperti itu. Nah, tapi ini ada ciri di mana orang itu akan bahagia. Dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Walis sa'idi salasu alamatin, dan bagi orang yang bahagia itu 3 cirinya. Mudah-mudahan ada sama kita nih. Yang pertama, qutu halalin. Makanannya halal. Makannya halal. Makan halal ini agama, Pak. Makan halal ini adalah bagian dari agama. Sampai Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian di antara yang halal, dan bersyukurlah kepada Dia, yaitu yang memberi rizki. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kalian hanya kepada Dia sebagai hamba, sebagai pengabdiannya kepada Allah, maka kudu makan halal. Sebab dari makan halal ini nanti yang pertama kita bisa bersyukur. Jadi kalau saudara punya kerjaan halal, punya dagangan halal, dapat rezeki dari yang halal, berbahagialah, karena saudara sedang digiring sama Allah Ta'ala buat dapat kebahagiaan sesungguhnya. Kira-kira kalau ada orang dapat makannya dari yang haram, bisa bahagia nggak tuh? Ciri yang pertama, kenapa harus makan halal? Sebab dengan cara makan halal itulah dia bisa bersyukur. Kata Allah, washkurulah, bersyukurlah oleh kalian kepadanya. Kita capek nyari duit ya, dagang capek, usaha capek. Tetapi kemudian ketika kita dapat, kita boleh makan dari diri payah sendiri, itu yang paling baik kata Nabi Muhammad. Begitu kita mau makan, kelar makan kita bisa baca Alhamdulillahi Rabbil. Kira-kira kalau orang boleh nyolong bisa nggak begitu? Bisa nggak bersyukur? Nggak bisa. Boleh nipu dia. Dagangnya boleh nipu, banyak tipuan di dalamnya. Usahanya nipu, kerjanya nipu. Kira-kira bisa nggak ngucap Alhamdulillah? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa main-main kadang-kadang. Ya. Ya, malah menambah dosanya kan, istihza. Istihza, ini namanya menambah dosanya. Karena dari awalnya juga udah menyebut nama Allah. Tapi ketika kita makan dari makan halal dan mendapatkannya pun halal, poin pertama kita bisa alhamdulillah. Lah emang kenapa, Pak? Sebab ada hadis keterangannya nih. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bilang, Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah itu benar-benar suka, senang sekali kepada seorang hamba ayakulal akalata, bahwa dia makan satu makanan, fayahmadahu 'alaiha, maka dia memuji Allah atas makanan itu. Jadi Pak, kalau kita makan nih, sebelum makan bismillah nih, kelar makan kita ingat yang ngasih rezeki kita Allah, kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi doanya kita baca Alhamdulillahilladzi at'amani wa sagani wa razaqani wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi makan saya dan memberi minum saya, wasakani warazaqani, dan memberi rezeki saya, wa ja'alani minal muslimin, dan terima kasih ya Allah kau jadikan saya termasuk orang Islam. Kan artinya begitu tuh. Ketika kita baca minimal banget, kalau kita nggak hafal Alhamdulillah, itu Allah suka amat tuh.
Jadi Anda bisa tahu Allah suka apa enggak sama Anda ketika Anda kelar makan, ente ingat Allah dan bilang alhamdulillah. Begitu ya. Walaupun biasanya mah jarang-jarang lupa. Jadi emang kita belum diresepin sama Tuhan tuh. Cara ngukurnya begitu. Pada saat kita bisa makan, ya, kemudian bisa ngucap alhamdulillah, itu kita bisa bersyukur. Dengan kita bilang alhamdulillah, itu ciri bahwa Allah suka sama Anda. Kalau kita sering lupa, ya begitu deh. Banyak maklumnya Allah sama kita kan? Banyak maklumnya enggak? Banyak maklumnya, emang kita belum seberapa. Tapi orang-orang soleh dia nggak mau ketinggalan itu. Ya alhamdulillah, apa beratnya sih Pak? Kira kan gitu ya. Tapi ya begitu dah. Kadang-kadang nungguin atop dulu, baru alhamdulillah. Udah atop baru alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bukan karena bersyukur atas nikmat bisa makan, bersyukur atas atop kekenyangan. Walhasil. Nah itu jadi alhamdulillah itu ciri Allah suka. Wa yashraba syurbah, dan tu hamba minum satu minum, kemudian fayahmadahu alaiha, dan dia bersyukur bisa minum. Kira-kira Pak, ada nggak orang nggak bisa makan, nggak bisa minum? Ada. Makanya masih bisa makan itu enak itu. Apalagi makannya halal, bisa alhamdulillah itu. Apalagi kita cari. Apa kita cari emang? Nggak ada. Bisa makan dan makan halal itu luar biasa. Luar biasa. Sebab nanti dari makan halal itulah baru bisa amal soleh. Yang keterangannya sudah kita lewatin di bab sebelum-sebelumnya. Karena ini mirip-mirip. Setidaknya kita harus tahu bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, dan kita bisa bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu Allah suka banget begitu tuh. Nggak lupa sama yang ngasih. Ada orang kita bagi duit 1 juta mamanya, nih aneh bagi duit, terus dia cuek aja gitu. Kira-kira ente besok ngasih lagi nggak? Ada. Ini kan bisa makan luar biasa Pak. Dulu ada seorang raja dari Bani Muawiyah, ditanya sama dokter, Tuan Raja, kira-kira kalau Anda terhalang nggak bisa minum karena sakit, sehingga Anda tidak bisa minum, apa yang kau lakukan? Akan saya jual separuh kerajaan saya supaya saya bisa minum. Akan saya jual separuh kerajaan supaya bisa. Sebab ada orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, hartanya udah habis tetap nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi kan nggak pernah kepikiran sama kita ya. Maka ketika kita bisa makan tuh, terus kita bilang alhamdulillah, makan halal gitu tuh, Allah seneng banget itu. Sebab kalau yang haram nggak mungkin orang bisa alhamdulillah, nggak mungkin dah. Boleh nyolong alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ketahuan, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak ada orang la yahdil anil qaumiz zalimin. Allah nggak bakal kasih petunjuk sama orang yang zalim, nggak bakalan. Maka Anda yang dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, jangan lupa habis makan, habis minum, jangan lupa alhamdulillah. Kaifiatnya terbaik nanti kita pelajarin. Ini minimal sekarang kita aja dulu. Bisa ngopi tuh, bisa ngopi kan enak banget ya. Kalau lupa, kalau tulisan aja alhamdulillah. Kenapa? Sebab itu ciri Allah suka sama kita. Jadinya gampang ya. Sama kayak orang kita kasih rezeki, kita kasih apa ya, duit, kasih apapun, dia terima kasih sama kita. Kita senang sama dia itu. Maka dialektika itu kita kepada Allah Ta'ala seperti itu. Nah, sekali minum teguk alhamdulillah, habis minum teguk setegukan alhamdulillah. Berapa kali kita bilang alhamdulillah? Alhamdulillah nisful mizan,
Subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'u. Kita bilang subhanallah itu separuh mizan. Kita bilang alhamdulillah mizan kita penuh kebaikan. Kayak apa tuh alhamdulillah? Kayak apa kira-kira? Masya Allah, jadi pahalanya banyak. Kita cuma bilang alhamdulillah, tiap hurufnya itu jadi pahala. Berapa hurufnya itu? Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8. Surga pintu 8-nya terbuka buat kita dengan alhamdulillah. Kayak apa itu? Sakti nih kalimat. Alhamdulillahi rabbil. Jangan lupa, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa mengamalkannya. Jadi yang pertama, ciri orang bahagia itu bisa makan halal dan bisa bilang alhamdulillah. Itu cirinya itu. Udah bahagia dia itu. Tapi itu baru satu ciri. Ciri yang kedua kata Syekh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mujalasatul ulama'i. Mujalasah kepada ulama. Mujalasah pakai sigat tambah hamzah zaidah setelah fa fiil. Kita tukang nahu maknanya musyarakah. Ketika kita bilang jalasa yujalisu gitu, mujalasatan beda dengan jalasa yajlisu julusan, beda maknanya. Kalau kita bilang mujalasatul ulama, maknanya ada rabithah, ada ikatan. Itu orang sering duduk bersama ulama, saling duduk bersama ulama. Jadi mau tidak mau, ente harus punya guru kalau pengen hidup senang. Ente pengen bahagia, pengen senang hidup, harus punya apa? Guru. Nabi Muhammad punya guru enggak? Siapa gurunya? Allah Ta'ala. Nabi yang bilang, Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah yang didik saya, maka sebaik-baik didikan adab saya. Allah yang didik saya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau manusia terbaik yang paling dicintai Allah Ta'ala harus pakai guru, masih kita pengen senang nggak pakai guru, nggak ketemu kamusnya, nggak ketemu apa? Dan guru itu bukan orang yang kamu hanya mendengar perkataannya, lah, bukan. Guru itu ada rabithah, ada ikatan batin antara kamu dengan guru kamu. Karena ilmu ini amalan hati, mesti ada ikatan batin. Apalagi ada cinta. Berapa banyak kita dengar riwayat orang-orang yang dapat redha-nya guru, hidupnya kayak apa? Cuman cara nyari gurunya udah kita sebutin. Guru itu cirinya udah kita sebutin, orang alim kan? Tinggal apa? Tinggal diulang filenya. Karena ada cirinya tuh disebut sama Bang Idris satu. Ciri ulama itu ya. Udah lewatkan ya bahasannya. Kalau ketemu orang begitu, pegangin, jadikan guru. Sebab itu akan kamu bahagia. Dan kamu harus mengambil darinya. Mengambil, bukan cuma dengar, bukan cuma duduk bareng. Karena itu jalan kamu supaya kamu bahagia. Jelas ya? Jadi yang kedua, orang yang bahagia itu setelah dia makannya halal, dia harus punya guru. Punya guru. Supaya dapat cahaya. Karena gini Pak, orang tuh pengen dapat ilmu, kata Syekh Nawawi Banten, cuma 2 caranya. Yang pertama, kasabi. Kasabi itu ente ke rumah guru, bawa kitab, baca. Kayak ulama-ulama dulu kita ngaji tuh. Kalau kita dengar orang tua kita ngaji, guru-guru kita, mereka sebelum ngaji sama guru, mereka udah baca semuanya. Mereka tinggal nyetor hafalan. Bener nggak bacaannya nih? Akur nggak bacanya sama gurunya? Kalau kata gurunya bawa dia akur, baik, dapat ijazah dari dia. Lagi itu bagaimana bacanya nggak berat? Artinya nggak berat. Ya kalau kata orang gitu bacanya aja nggak becus.
Dan itu kok harus mondok kan kalau gitu kan? Harus apa? Mau nggak mondok kira-kira? Oh, ntar bagaimana bini anak saya? Maka cara pertama kita udah nggak bisa. Imam Nawawi sebut dalam kitabnya itu, ciri yang harus apa? Metode pertama supaya dapat ilmu harus dengan kasabi. Kalau kasabi nggak bisa, pakai samai. Namanya mauhibi, dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Caranya gimana? Ente hadir ke majlis-majlis ulama dan cintai ulama itu. Dan cintai, nggak cuma harus diapain? Cinta dengan ulama. Walaupun manusia juga manusia biasa, mesti ada salahnya, mesti ada. Yang penting ciri ulama yang kita sampaikan, lihat tuh dia kalau ada 3 ciri itu, tuh dia ulama, tuh orang alim. Nih, itu ambil dia sebagai guru. Dan jangan satu guru, harus banyak guru, supaya jalan bahagianya makin banyak. Jelas ya? Jadi yang kedua, pengen bahagia harus punya apa? Guru. Kemudian terakhir, yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imami, dan bisa sholat 5 waktu bersama imam, berjamaah. Kalau anda bisa sholat 5 waktu berjamaah, dijamin bahagia. Apalagi 40 hari enggak putus berturut-turut, ada kelebihannya ntar. Tapi jangan putus ya, jangan putus. Orang kita kalau ke Mekah dulu umroh gitu, teman-teman kita ngejar arba'in kan, ya, 40 waktu doang, apalagi 40 hari nih. Di sini kita nggak bisa arba'in, tiap hari aja kerjain, jangan putus. Ada fadilahnya, beda. Nggak sama orang yang sungguh-sungguh sama orang yang nggak sungguh-sungguh, nggak sama. Jadi 3 ciri inilah kemudian dia akan bahagia. Jadi jangan sampai kita nggak tahu orang bahagia itu yang kayak gimana sih. Ya apa ya? Karena relatif kan. Tapi kalau Nabi yang bilang pasti benar. Maka orang bahagia itu adalah orang apa? Yang bisa makan halal, yang punya guru, bisa sholat berjamaah, itu bahagia tuh. Itu orang bakalan bahagia. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan itu. Kemudian katanya wasiat lagi, walil mu'mini salasu alamatin, dan bagi orang yang beriman bermula 3 daripada tanda-tandanya, yubadiru fi ta'atillah. Yang pertama, bergegas atau buru-buru dalam taat kepada Allah. Jadi orang mukmin itu orang yang kalau taat buru-buru. Maksudnya apa? Ada hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Berbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya pernah kita sampaikan, kalau urusan dunia mah nggak bisa punya hari ini, besok masih ada. Nggak punya juga, ntar bisa cucu kita yang ngurusin, anak kita yang ngurusin. Dia bisa lebih dari kita. Jadi kalau urusan dunia santai. Kalau urusan dunia santai. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu, bekerjalah, berbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup. Kalau hidup selamanya santai enggak? Besok masih ada hari. Gitu ya. Jangan benerin apa-apa udah mau maghrib. Bang, udah mau maghrib. Kita nggak mau berhenti. Kayaknya besok udah nggak ada lagi. Iya. Udah berhenti aja, nggak apa-apa, nggak bakal dicela gitu. Malah kalau kita merasa harus kita kerja sampai selesai, itu malah ada bahaya buat kita ntar, ada mudaratnya. Jadi kalau urusan dunia seakan-akan hidup masih ada besok, masih ada entar, masih ada besoknya lagi, masih ada seminggu, sebulan, setahun, masih ada. Tapi kalau wa'amal li akhiratika, bekerjalah, beramal untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan kamu mati besok. Kalau nggak ngaji sekarang kapan mungkin mati? Kalau nggak sholat sekarang kapan mungkin kapan? Iya, kalau masih hidup kalau mati. Jadi itu makna kalau orang mukmin pasti untuk taat dia buru-buru. Dan sebaliknya kalau kerjaan dunia dia
santai. Paling ngomelin bini. Yang diomelin asal bisa, teguh yakinnya enggak. Kemudian yang kedua, wa yajtanibul maharim, dan menjauhi yang haram. Orang mukmin itu orang yang enggak suka haram. Yang ketiga, wa yuhsinu ila man asa ilaih, dan orang mukmin adalah orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang bahkan berbuat jahat kepadanya. Jadi orang mukmin itu orang yang meskipun orang berbuat jahat sama dia tetap enggak pengaruh. Kan kita hidup pengaruh sama orang ya, dia baik gua baik, gitu kan. Tapi sebaliknya, lu gelar gua gulung, enggak? Lu gelar gua gulung, lu jual gua beli, gitu. Tapi orang mukmin nggak begitu ternyata. Orang mukmin itu ternyata walaupun orang jahat, dia biasa-biasa aja. Itu orang mukmin, itulah orang istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya nggak kebanyakan, mudah-mudahan kita baca Fatihah, kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, semoga Allah berikan mereka hamba-hamba Allah Ta'ala yang kenal kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Allah Ta'ala, dan mengenal Nabi Muhammad dan dapat cinta Nabi Muhammad, dan mengenal hak-hak orang tuanya dan bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan orang yang sakit di antara kita Allah sehatkan, dan urusan kita Allah mudahkan, dunia dan akhirat kita Allah dekatkan harapan kita yang jauh. Allah berkahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah pelihara diri kita, harta kita, anak kita dari setiap kejahatan makhluknya. Al-Hadini Al-Fatihah.